zaman dulu taunya aku Titi Syuman. Nama asli aku sebenarnya memang Titi Rajo Bintang. Rajo Bintang itu dari nama papa. Papa aku kan orang Padang, jadi namanya memang Titi Rajo Bintang. Nah, setelah papa meninggal ya, ternyata aku baru tahu karena ninik mama di kampung aku di Manjau, Sumatera Barat itu, mereka ngasih tahu bahwa nama Raja Bintang itu sebenarnya diturunkan itu ke anak laki-laki. Nah, selama papa hidup itu papa nggak pernah ngomong ke kita bahwa harus pakai anak laki-laki, karena dia tuh senang banget nama dia dipakai sama anak-anaknya, termasuk waktu aku divorce dulu kan, dia bilang tuh kan nama Raja Bintang dong dipakai, jangan nama suami gitu. Pakai lah gitu kan, nggak ada yang ngasih tahu. Ternyata pas papa nggak ada, kita dikasih tahu ninik mama bahwa ini nama Raja Bintang tuh sebaiknya dipakai memang diturunkan ke anak laki-laki. Jadi ya ganti nama lagi deh gue. Ganti nama Titi Rajo Patmos aja deh. Kalau ganti nama tuh ada kayak ritual makan nasi apa gitu nggak sih Kak? Nggak ada sih kemarin, ya ada sih kata mama, udahlah nasi merah, nasi itu ya. Nasi merdeka itu ya katanya ya. Nah iya, nasi merah, nasi putih, tapi tetap pakai rendang badaso. Itu yang nggak boleh, ketinggalan. Yang penting lauknya Kak. Terus ada yang mikir gini, oh Mbak Titi itu orang Padang ya, selalu orang mikirnya aku orang Padang, tapi gini, Padang itu kan garis matrilineal ya, garis keturunan ibu. Iya. Karena ibu aku tuh Jawa gitu, bukan ibu aku yang Padang. Jadi sebenarnya bukan orang Padang-Padang amat juga sih ya. Iya. Tapi jelas sih orang Indonesia yang memiliki usaha rendang seperti itu ya. Yang patut dibeli. Udah rendangnya dibeli, lagunya didengerin deh gitu. Setelah berapa tahun ya Kak berarti nggak rilis karya ya? Aduh, udah lama deh. Aku tuh sejak nikah lagi tuh memang berhenti ya untuk berkegiatan, karena memang lagi mau fokus ke keluarga. Kalau dulu kan aku fokusnya selalu ke pekerjaan, itu nomor satu tuh. Pokoknya kerja terus, karena kan aku yang juga membiayai keluarga gitu. Kalau sekarang kan sudah ada suami yang juga bekerjanya luar biasa keras ya. Jadi Senin sampai Sabtu juga dia kerja. Jadi kadang-kadang aku harus adjust mana yang boleh dikerjain, mana yang memang harus fokus di rumah dan itu keluarga gitu. Sebenarnya aku dari zaman dulu tuh udah nyanyi, tapi nyanyi untuk soundtrack. Jadi gini, dulu aku bikin musik scoring buat film seperti Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, King, dan sebagainya. Nah, di beberapa soundtrack itu aku juga nyanyi dan bikin soundtracknya dan main filmnya. Kayak Mereka Bilang Saya Monyet, Minggu Pagi di Victoria Park, Raya, Cahaya di Atas Cahaya, dan macam-macam gitu. Nah, tapi kan kalau soundtrack itu memang nggak terlalu overexpose dan promotion ya, maksudnya film-filmnya juga film-film indie gitu. Nah, setelah itu memang aku nggak pernah nyanyi lagi tuh, gitu kan. Jadi orang nggak tahu, taunya aku main drum. Padahal sebenarnya aku senengnya nyanyi. Dan orang juga kaget banget. Biasanya kan orang mikir kalau main drum tuh kencang banget dan teknis banget gitu ya, kayak laki banget. Kenapa pas nyanyi kok suaranya melankolis dramatis ya gitu. Sebenarnya tuh aslinya aku melankolis dramatis sih. Sudah banyak bikin karya musik, cuman karena dulu tuh aku ngerasa kayak aduh nggak pede, nggak dikeluarin, disimpan lah itu musiknya kan. Nah, ini musik lagu Live and Goodbye ini berawal dari awal pandemi waktu itu, karena kita semua di rumah aja, nggak boleh keluar. Banyak sisi bagusnya buat aku adalah seperti kebanyakan orang tuh lebih dekat ke keluarga ya pastinya ya. Terus abis itu bonus buat aku adalah aku merendung, oke, gue udah di rumah aja, gue ngapain ya? Keluar nggak bisa syuting nggak bisa, kerjaan yang lain nggak bisa, TV nggak bisa. Akhirnya aku pikir, wah kayaknya yang bisa dikerjain di rumah aja tuh adalah musik. Akhirnya aku ngobrol sama suami, terus aku bilang, boleh nggak ya aku kita ada ruangan kosong tuh, gitu. Boleh nggak aku bikin studio musik yang kecil-kecilan aja? Terus dia bilang, wah boleh banget, makanya kamu bisa kerja di rumah, bisa sambil liatin anak, ngeliatin keluarga, jadi tapi masih bisa berkarir di musik juga. Akhirnya aku bikin studio kecil-kecilan tuh. Nah, akhirnya
mulailah nyolok-nyolok sendiri, semuanya sendiri, beli peralatan komputer sendiri, speaker sendiri, pesan lewat online, terus belajar lagi DAW-nya sendiri, software buat musik, nanya-nanya sama temen sampai kusut, sampai pusing. Akhirnya pas sudah bisa, akhirnya aku mulai semuanya dengan Live and Goodbye itu. Tiba-tiba aja tuh, terus aku ngerasa kayak nyanyi-nyanyi, muncullah si Live and Goodbye itu. Wow, berarti ini sebenarnya ya hal yang nggak dikira-kira dong. Yes. Oh, ini beneran lahir di masa pandemi, bingung, kira-kira bisa ngapain lagi ya? Ya udah kita buat musik gitu. Yang tadi dibilang. Ya, jadi kan enaknya aku mengerjakan sendiri, biasanya tuh memang lebih banyak ngobrol ke diri sendiri. Akhirnya musik yang aku bikin adalah based on apa yang aku rasakan saat itu, based on kejujuran aku dan situasi dan kondisi aku saat itu dan sekarang. Sini kan liriknya Live and Goodbye, I love you, I do. Biasanya kan kalau orang konotasinya Live and Goodbye itu pasti meninggalkan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, ninggalin mantan pacar yang udah mengecewakan dan sebagainya gitu kan. Tapi Live and Goodbye dalam konteks ini justru meninggalkan sesuatu, seseorang, ataupun barang, ataupun pekerjaan, apapun itu yang kita cintain justru. Jadi, ya, jadi misalnya kenapa kita tinggalin? Karena pengen merefleksi diri kita sendiri. Kebanyakan kalau kita misalnya berdua dengan orang yang kita cintai, atau berdua dengan pekerjaan yang kita sukai, berdua dengan barang yang kita sangat cintai, itu fokus kita kan terbagi dua. Bahkan kita terlalu fokus nih sama sesuatu yang kita cintai itu kan, sampai lupa sama fokus sama diri sendiri. Makanya dengan Live and Goodbye itu, walaupun I love you, I do, tapi gue perlu untuk pergi dulu sebentar untuk melihat lebih jernih tentang diri gue sendiri dan bisa melihat semuanya lebih clear aja. Jadi lebih wise dan lebih enak aja ngeliatnya gitu. Lebih fokus kepada diri sendiri. Wow. Betul. Supaya kita tidak sibuk dengan memikirkan fokus kepada sesuatu yang kita cintain terus sampai kita lupa sama diri sendiri. Wow. Nah, waktu itu berarti apa yang ditinggal sama Mbak Titi? Ini dari ternyata. Iya, dari kalau aku tuh salah satunya ya, banyak sebenarnya bentuk dari Live and Goodbye versi aku ya. Salah satunya ya, sejak aku menikah kan aku meninggalkan pekerjaan aku yang aku cintain, meninggalkan syuting film gitu, meninggalkan musik saat itu, meninggalkan kerjaan di TV dan sebagainya, meninggalkan drum gitu. Itu kan sesuatu yang memang aku cintai. Aku harus tinggalkan karena aku sedang adjust dengan kehidupan aku yang baru. Aku adjust dengan diriku sendiri. Setelah aku meninggalkan itu, bukan untuk selamanya ya, tapi aku meninggalkan itu dulu, aku lebih fokus ke keluarga, dan lebih fokus terhadap diri sendiri, ternyata aku bisa lebih mencintai diri sendiri. Itu yang aku gak pernah lakukan dulu. Dulu aku tuh gak pernah mencintai diri sendiri, sibuk mencintai orang lain, sibuk mencintai pekerjaanku begitu gilanya, sampai aku lupa bahwa diri aku sendiri itu berhak untuk dicintai dan dikasih perhatian gitu loh. Nah sekarang itu aku ngerasa kayak, wah sekarang gue bisa ngeliat clear semuanya, mana yang musik gue bisa lakukan, mana yang tidak harus gue kerjakan lagi. Kayak misalnya dulu aku sering ketemu teman nongkrong sampai malam gitu kan, habis kerja terus nongkrong sampai malam sampai segala macam. Itu pekerjaan aku sukai juga, bahwa ngumpul bersama teman-teman, rame-rame, selalu bersama, setiap saat, segala macam. Tapi itu aku tinggalkan dulu, mungkin karena pandemi ini juga gitu. Karena ternyata kalau sibuk dengan teman-teman itu, kita lupa tuh sama diri kita sendiri. Basically begitu. Jadi ini, tapi konsepnya gini ya, pergi untuk kembali gitu. Jadi ya, cabut dulu. Bisa pergi untuk kembali atau bisa pergi untuk nggak kembali, untuk melihat yang kita tinggalkan itu walaupun kita cintai tapi kita nggak bisa kerjakan lagi karena tidak relevan dengan diri sendiri, misalnya gitu. Bisa juga. Aku yang kira-kira bulan depan pengen 30, jadi kayak relate banget nih pendewasaan diri di usia 29 yang luar biasa ya, 29 itu. Jadi wow, dan saya yakin ini sebenarnya pasti relate banget sih ke sebuah orang yang dengerin dan apalagi lagi merasakan gitu bahwa iya ya, gue tuh kadang suka lupa untuk
take care of myself gitu karena ngejauhin itu kan hal yang simple ya, hal yang sebenarnya udah sering terjadi banget. Ini kan hal yang sangat ada di mana-mana, tapi kadang-kadang kita kalau nggak diingetin kita suka lupa kan. Kadang-kadang perlu diingetin dengan mungkin lagu ini bisa ngingetin teman-teman semuanya supaya lebih oh iya ya, gue kemarin terlalu fokus sama kerjaan gue deh, gue lupa sama keluarga gue fokus sama pacar gue mulu nih sampai gue nggak diperhatiin, nggak bisa merhatiin diri. Misalnya cewek-cewek nih sibuk ngurusin pacarnya mulu, padahal dia perlu perawatan muka, dia perlu perawatan diri gitu yang membuat dia merasa lebih segar, lebih cantik, lebih happy gitu kan. Jadinya kusut mulu nih mikirin suami mulu nih. Masa apa sih buat suami, kadang-kadang kan istri itu perlu juga untuk diperhatikan gitu. Jadi ya kita nggak bisa menuntut suami pacar kita untuk lu ini perhatiin gue, iniin gue dong, tapi kita aja yang berinisiatif untuk gimana mengatur-ngaturnya supaya bisa lebih fokus sama diri sendiri gitu. Setuju sih. Tapi misalnya nih ya, ada pacar nih ya, yang posesif banget nih, kayaknya menuntut kebanyakan. Tapi kita cinta banget sama pacar itu, cinta banget. Tapi kan kita nggak bisa dong lama-lama kayak begitu, kitanya jadi kurus kerontang dan tidak terurus karena kita sibuk mikirin pacar yang posesif itu. Kita harus decide untuk tinggalin, karena gue cinta sama lo, cuman udah nggak bisa relevan. Gue harus mikirin diri sendiri juga, gue harus mencintai diri sendiri. Kayak sekarang lagi corona gini kan, sebenarnya ini refleksi dan teguran dari alam semesta untuk hai, kamu coba deh lebih memperhatikan diri sendiri dan alam sekitar kamu gitu kan, jangan sibuk kayak duniawi gitu, something like that. Mungkin bisa jadi tim song bagi orang-orang yang sedang merasakan toxic relationship ya. Ya. Nah, toxic relationship kan kadang-kadang dia nggak merasa itu toxic gitu. Exactly. Ya kan? Itu dia. Makanya kan katanya cinta tuh buta ya kak. Gitu. Harus berani bilang live and goodbye. I love you, I do, but live and goodbye. Yes. Bye untuk diriku yang bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yes. Gitu ya. Ya. Jadi, oke. Gue runut lagi nih. Di rumah, lagi pandemi, gue studio musik, nyanyi kali ya. Wow, aku pernah di momen itu, aku jadikan lagu. Udah jadi nih lagunya kak. Abis itu tuh lagu diapain? Didiemin dulu, atau ditaruh dulu di lemari, atau aku punya nih CP alias contact person teman-temanku yang juga bermusik. Aku ajak untuk bermain di single ini. Gimana kak prosesnya? Abis itu jadi Jadi semua proses ini hampir aku kerjakan sendiri kecuali lirik dan gitar ya. Kalau lirik itu memang aku dari dulu belum bisa bikin lirik, belum pede ya bikin lirik. Tapi aku biasanya ngasih satu punchline yang itu harus tetap ada di lagu itu rasanya. Jadi Live and Goodbye, I Love You, I Do itu aku tidak menghilangkan karena itu dari pertama aku nemuin melodi ini, liriknya udah itu. Abis itu yang selebihnya aku ngomong apa ya gue nggak tahu, akhirnya ketepang deh Petra Sihombing. Ketepang Petra karena dia teman baik aku udah lama, dia juga junior aku di waktu aku kuliah musik di Institut Musik di Indonesia. Petra itu juniornya aku, jadi lebih enak ngobrolnya, dia juga udah tahu mau cerita tentang apa mbak, gini nggak nyampe 10 menit kayak udah jadi, dan dia tuh cepet banget bikin liriknya. Terus aransemen juga aku yang memproduser ini juga aku sendiri, dan gitar karena aku nggak bisa banget main gitar, aku minta Petra yang main gitarnya juga. Oke, berarti sebenarnya di sini ada Petra Sihombing ya yang ikut membantu dalam memproduksi lagu gitu, sama menciptakan sedikit liriknya seperti itu ya? Iya, banyak liriknya dia. Aku yang bikin. Makanya aku tulis lirik by Petra Sihombing dan Titi, karena ini biasanya nih dulu waktu aku bikin musik ya, musik film scoring atau soundtrack gitu, atau recording apapun gitu ya, biasanya kan udah ada soundman-nya, udah ada operatornya, udah ada krunya, udah ada lengkap lah semuanya ya, jadi tinggal datang, tinggal drag gitu rekaman. Nah ini kan nggak ada kru sama sekali karena pandemi, dan aku baru beli semua peralatan komputer, speaker, mikrofon dan sebagainya, jadi aku nyolok sendiri gitu kan, karena tegangan listriknya tinggi di rumah. Kadang-kadang aku nggak tahu nih mesti pakai sendal atau gimana, sampai kesetrum gitu loh. Aduh, gila perjuangan banget bikin lagu ini. Jadi kayak
Oke guys, nggak cuma kita aja sebagai warga standar, Titi Rajo Padmaja juga pernah kejepret listrik lagi gara-gara lagi pengen nyambungin kabel. Gara-gara emang bikin semuanya sendiri gitu loh. Memang gak ada bantuan kru siapa-siapa dari zero, dari nol sampai selesai itu sendiri gitu. Basically itu semuanya sendiri. Udah jadi aku jadi kru juga, jadi jadi teknisi juga, jadi operator juga, bikin musiknya juga, nyanyi juga, bagi vokalnya juga juga aku. Jadi kayak ini sebenarnya judulnya harusnya All by Myself sih. Dengan menggulung kabel itu dan colok-colokin kabel kan sebenarnya kalau dipikir dulu kan sangat nyaman karena ada orang-orang di sekitar kita yang bantu kita, yang support sebagainya, dan itu membuat kita jadi lebih gampang gitu kan. Ternyata dengan adanya pandemik ini kan kita harus meninggalkan itu semua, meninggalkan kebiasaan itu, dan kita harus berusaha sendiri supaya apa yang kita mau jadi dengan segala problematika dramanya gitu. Tapi kan itu semua belajar. Kan bikin single ini kan kalau teman-teman lihat kan kayaknya oh ya gampang gitu. Ini sebenarnya ini stressful banget di belakang ini tuh, kayak aku mau gitu kan. Karena belum udah lama nggak ngeluarin musik, jadi kayak mikirin teknisnya tuh stres banget sih gitu. Pas waktu musik tadi pagi aku nangis tau gak, kayak udah keluar, suami bilang udah keluar ya, udah aduh congratulations ya, makasih kayak gitu. Berapa bulan sih Kak emang Kak pembuatan lagu ini? Ini udah dari tahun lalu sih sebenarnya udah jadi, cuman kan teknisnya setelah itu tuh misalnya jadwal, misalnya Petra aku mengisi gitar nih, jadwalnya ternyata susah, abis itu jadwal mixingnya apalagi banyak koreksi aku kan sebenarnya rada-rada ribet ya, aku perfeksionis, jadi kadang-kadang udah pakai satu orang yang kayaknya bagus tapi menurutku no this is not what I want, terus ganti lagi gitu loh. Aduh, tapi itu sih Kak, namanya buat karya dari hati ya, jadi pengennya yang pertama kali keluar tuh emang bener-bener bring the best version of yourself gitu loh. Yes. Dan paling jujur ya. Main drum juga dong Kak, berarti di sini, ya dong. Nanti lihat aja di video klipnya. Teman-teman mau lihat nggak nih video klipnya? Kayak harus kasih tahu deh ya video klipnya ya. Yang lain belum ada yang tahu, teman-teman wartawan aja di sini baru tahu. Sama Mas Davi Linggar ceritanya. Ini video klipnya sama Mas Davi Linggar. Aku tuh ngobrol dulu sama dia. Aku bilang salah satu aku pengen syuting ini video klipnya itu adalah scene perjalanan. Karena aku suka banget scene perjalanan, aku suka banget traveling. Aku suka merasa kontemplatif ketika aku berjalan melihat alam semesta, jalan kaki atau pakai mobil atau duduk gitu ya. Nah, terus yang salah satu juga yang merepresentasikan aku adalah mobil klasik gitu. Nah, aku yang milih mobil klasik. Aku nggak mau mobil yang modern, aku nggak mau mobil yang mewah, aku mau mobil yang klasik, yang keren tapi ya lebih klasik gitu. Terus aku bilang, aku pengen ada perjalanan yang memperlihatkan aku traveling naik mobil, aku jalan, aku pergi ke pantai, lebih banyak sendiri gitu loh. Aku nggak mau banyak orang, nggak mau ada model lain, nggak mau rame-rame. Aku maunya ini menunjukkan bahwa pergi meninggalkan sesuatu dan lebih berkontemplatif terhadap diri sendiri. Konsepnya itu. Terjadilah seperti itu. Wow. Terus kenapa warnanya, banyak yang mikir ini kenapa hujannya dibikin, kayak suamiku bilang, itu sayang itu hujannya kamu bikin ya sengaja. Gue bilang, enggak. Segitunya. Itu hujannya nggak sengaja. Justru aku waktu itu sama Davi deg-degan kan, karena pas scene itu main drum itu sebenarnya di bukit harusnya cuacanya terang gitu loh. Pas naik mobil harusnya terang, ternyata mau hujan, aku deg-degan banget tuh. Ternyata si David bilang udah kamu tenang aja, mau hujan, mau panas, mau mendung, mau geledek, pokoknya ini jadinya bagus. Dan ternyata hujannya bikin itu tambah dramatis, bagus. Lah, aku pikir tadi yang di mobil itu di-spray sama ini aja kali ya, buat semprotan taman gitu. Ternyata syutingnya cuma sehari soalnya, dari jam 3:30 pagi tuh sampai jam sore. Wow, tapi ini kalau kita lihat lagi ya, emang video klipnya itu organik satu dan personal. Setuju nggak Mbak Didi? Pertama kali pas lihat gimana, nangis nggak? Nangis, kayak aduh gue banget dengan baju-bajunya kan sebenarnya baju-baju aku tuh.
baju-bajunya aku banget itu baju juga dibantu sama Mbak Citra Subiakto. Ya, mata memandang ya guys. Tapi justru nggak ada sejauh mata memandangnya, ini yang pakai sejauh mata memandang. Justru nggak ada. Aku mau bilang, Mbak, aku maunya pokoknya yang aku banget ya gitu. Maksudnya terlepas dari itu mereknya apa, orang nggak perlu tahu itu mereknya apa. Termasuk mobil juga orang mungkin yang ngerti tahu ya, cuman nggak tahu, orang jangan tahu itu mobil apa. Terus kalau bisa lokasinya juga jangan tahu itu di mana gitu. Kalau teman-teman tadi lihat tuh kan ada mobil yang jalan kayak di jalan yang lurus banget, terus sebelah kanannya pantai, pun dia nggak tahu itu di mana. Kecuali yang tinggal di situ. Jadi ini antah berantah gitu, walaupun ada pasar, ada ini, cuman nggak terlalu dikasih tahu itu di mana. Tapi hebat sih Kak. Kan kita masih mikirnya kayak, oh syutingnya di luar negeri nih. Iya kan? Iya, modalnya nggak nyampe ada spot yang iya kan? Tapi kita tetap nggak boleh tahu ya Kak. Jangan di-spill ya Kak, lokasinya di mana ya. Iya. Sebagian yang udah pasti udah tahu, cuman nggak perlu tahu lah yang lain. Rahasia ya. Dan tapi ini ya nggak usah dirahasiain lagi. Mungkin di situ ada rekan media yang baru hadir gitu ya, bahwa video klip tadi bisa ditonton lagi, bisa lo ulang-ulang lagi nanti jam 4 sore di channelnya Mbak Titi sendiri, gitu ya? Ya, di YouTube. Cakep. Okay. Kalau udah nyaman buat karya sendiri, Mbak Titi, apakah nanti akan ada single kedua, ketiga, atau satu album yang akan menyusul atau gimana nih? Mudah-mudahan habis ini punya semangat, punya energi yang lebih besar lagi untuk menerusin ke single kedua, bahkan mungkin ke album, dan semoga bisa nge-balance juga dengan urusan domestik ya, keluarga dan sebagainya. Amin. Jadi aku nggak mau muluk-muluk ada target yang terlalu strict banget, karena nanti aku stres kalau dikejar target. Tapi yang penting isi deadline gitu ya Kak? Iya, yang penting habis ini mudah-mudahan ada kelanjutannya. Amin. Mungkin bisa dikasih satu kalimat aja sama ke rekan media gitu. Harapannya ketika orang dengerin lagu Live and Goodbye ini apa sih dari yang buat nih? Lebih kontemplatif dan lebih banyak berbicara kepada diri sendiri dan lebih rileks. Amin. Kalau ngomongin relax depan mata saya tuh, saya juga kayak rasanya iya. Ya pasti kan pada kerja di kantor pada stres apa segala macam dengan situasi dan kondisi pandemik sekarang ini kan banyak pastikan yang bikin stres gitu. Mudah-mudahan lagu ini ketika didengarkan bikin perasaan lebih tenang sedikit, lebih rileks, lebih banyak bersyukur, lebih banyak menerima keadaan, lebih ikhlas, kayak gitu sih, hal-hal yang kontemplatif dan hal yang positif yang membuat perasaan kita lebih tenang. Amin.